Hai Planeter, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Gatot di Planet Bantok. Kali ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial. Seperti kita ketahui kemarin kita sudah dikunjungi oleh salah satu solo rider dari Surabaya, yaitu saudara Rocky Lumintang. Nah kali ini nih kita akan kedatangan salah satu tamu spesial, seorang ladies rider loh teman-teman. Dia merupakan seorang solo riders juga dari Lampung. Dan wow, amazingnya dia sering touring berkendara seorang diri. Mau tahu siapa dia? Kita panggil aja yuk langsung. Lady Sophia. Oke, pakai dulu Mbak Lady. Ya, selamat sore Mbak Lady. Sore. Kita sudah kedatangan tamu spesial nih kali ini nih. Kalau boleh tahu nih ya, kita boleh minta waktunya nih untuk sharing-sharing ke teman-teman Planeters yang ada di seluruh Indonesia nih. Pengalaman Mbak Lady sebagai salah satu solo riders Indonesia nih. Boleh. Oke, kira-kira bisa nggak sih memperkenalkan diri sedikit Mbak? Siapa sih Mbak Lady ini? Banyak pasti yang belum tahu nih kira-kira nih. Boleh. Oke, jadi saya ini cuma ladies bikers yang dulunya mengidam-idamkan, memimpikan tuh bisa keliling dunia. Wow, amazing, keliling dunia ya. Tapi dapat izinnya keliling Indonesia aja. Ya, step by step ya. Step by step dong. Dan alhamdulillah juga diperuntukkan dengan karunia Tuhan, saya bisa bertemu dengan Planet Ban yang insya Allah bisa mengabulkan mimpi saya ini. Amin. Ya, oke. Ini kita sapa dulu nih teman-teman Planeters yang ada di seluruh Indonesia. Mereka pengen tahu, tadi sudah dijelaskan siapa sih Lady Bikers kita kali ini. Nah, boleh ya kita ngobrol-ngobrol dikit nih Mbak Sophie nih. Selama ini nih selain menjadi Ladies Biker, kira-kira kesibukan Mbak Sophie itu apa lagi sih? Oh, selama ini Lady Sophie itu sebagai mahasiswa dan juga sebagai YouTuber. Oke, masih kuliah juga? Masih. Tetap dengan hobinya riding dan masih kuliah, juga masih YouTuber juga ya. Dan YouTuber, luar biasa nih. Alhamdulillah. Wah, oke. Terus selain itu apa lagi nih yang sering dijalani sehari-hari? Apakah ada plan-plan ke depannya atau gimana? Ini sih sebentar lagi ya, kemungkinan Lady Sophie bakal ada tour antara Bali sama Kalimantan. Bali Kalimantan? Iya. Wow. Bali Kalimantan. Plannya di kapan itu? Maybe Juni. Juli. Kira-kira Planet Ban akan ada di balik namanya Lady Sophia nggak nih? Mudah-mudahan sih ada ya. Oke. Oke, jadi Planeters tadi udah tahu ya, Lady Sophia ini luar biasa, sangat-sangat aktif, kemudian juga sangat-sangat bertalent. Lady Sophia juga sedang kuliah, kemudian dia menggemari kegiatan solo ridingnya atau touringnya, dan yang luar biasa dia juga menjadi salah satu YouTubers di Indonesia loh, Ladies Biker dan YouTubers, luar biasa nih. Oke, Mbak Ladies nih, bicara tadi tema kita solo riders dan Ladies Biker. Kira-kira sejauh mana sih Mbak Sophie itu suka dengan motor? Sejauh mana? Iya nih. Kalau Lady ini, karena kita tahu kan biasanya itu kaum Adam ya. Kaum Adam. Ini kaum Hawa nih. Lebih ke Hawa ya. Iya betul. Kalau Lady ini sebenarnya suka motoran tuh semenjak almarhum bapak itu ngajakin ngetril. Awalnya dari ngetril. Oke, off-road dulu ya yang pertama. Wah, pertama kali belajar tuh malah motor off-road. Itu tantangannya lebih berat loh sebetulnya. Ya. Itu zaman Sophie masih kelas 4 SD. 4 SD sudah diajak off-road? Iya, 4 SD tuh. Amazing, oke. Karena emang dari Banyolan dulu tuh bapak pengennya anaknya laki. Tapi dapetnya wedok. Tapi sekarang tetap perempuan toh? Perempuan dong. Oke, cukup ini ya, istilahnya cukup lama juga mengenal dunia motor ya. Oke, setelah dewasa mungkin sudah bisa mulai menggeluti dunia motor itu sendiri ya. Oke, bicara tentang ridingnya atau touring, mau itu bersama orang atau rame-rame atau sendiri. Kira-kira trayek paling jauh nih mana nih, titik paling jauh dari touringnya Mbak Sophie itu mana sih kira-kira? Kalau untuk sekarang ya, untuk wilayah Jawa, Lady Sophie itu baru kemarin, itu paling jauh Malang.
Malang. Malang toh. Dari mana startnya? Startnya dari Lampung ke Lampung, Malang. Malang. Wow. Itu yang paling jauh ya untuk Iya. sementara ini gitu. Oh, berarti next plan-nya pengen lebih jauh ya? Pengen dong. Oke, Kalau oke. bisa semuanya harus kita jamah. Iya, iya, iya. Luar biasa no ini teman-teman Planeters, dalam artian seorang solo riders biasanya itu kan cowok ya, tapi ini solo loh. Kita bicara solo ya, bicara solo riding itu seorang ladies biker itu wah luar biasa loh. Karena pasti saya berpikir saya akan banyak tantangannya nih di dalam perjalanan. Oke, tadi bicara tentang suka touring sampai Malang juga ya. Iya. Itu sendiri atau sama komunitas? Kalau untuk riding dari Lampung sendiri. Sendiri. Iya, tapi misalkan di jalan tuh pasti kita kan ada aja gitu loh yang kayak rekan-rekan datengin lagi gitu. komunitas lain atau Iya, riders lain, nyambut betul, gitu. betul. Ya kalau Sofi sejauh ini lebih seneng solo, kemana-mana Oke, solo. solo ya. Iya dong. Oke, oke. Oh ya, berapa lama itu perjalanan dari Lampung ke Malang itu? Lampung ke Malang kemarin kita kena tempuhnya 32 jam kak. Karena kita harus minap, Non-stop? Oh, atau tetap minap? harus minap. Oke. Kemarin tuh jatuh minapnya di Tegal karena udah jam 1 malam. Heeh. Dan kondisi pun kayaknya nggak memungkinkan karena besoknya kita harus ada agenda lagi di Malang. Jadi ya udah minap dulu sebentar, jam 10 pagi itu langsung jalan. Oke. Dan Nggak ada kendala nggak di selama di perjalanan? Kendalanya sih nggak ada sih karena emang sebelum berangkat pun udah prepare dulu. Kita Oke. udah servis segala macem, cek juga udah semua. Well prepare ya. Udah dong harus. Oke. Soalnya kan kita sendiri ya. Kalau nggak prepare gimana gitu Itu kan. di bulan apa itu? Baru bulan April kemarin, pas April? bulan puasa loh. Bulan puasa di tanggal? Di tanggal 19 April Wah, sampai 19 itu 23. mendekati Hari Kartini ya? Iya. Wow, ini pas banget ya solo rider seorang wanita mengekspresikan bagaimana seorang pahlawan wanita Indonesia nih, salah satunya solo rider. Oke, oke, bagus banget nih. Ya, tadi kan sudah bilang kadang touringnya solo, kadang touringnya rame-rame, tapi lebih banyak mana touringnya? Solo. Oh, solo, lebih Iya. sendiri, lebih menikmati kali ya. Kalau solo tuh pertama kita juga nggak diuber waktu dan have fun nggak, kita mau kemana aja dulu boleh. Oke. Kalau misalkan rame-rame kan kita harus sama rombongan, kita harus kayak dari waktunya yang singkat jadi lama karena nunggu rombongan loh. Oke, atau mungkin menyesuaikan jadwal di awal keberangkatan juga kadang susah ya kalau Iya, banyak orang ya. betul banget. Tambah lagi nanti dikit-dikit minggir yuk, minggir gitu. Pasti kan ngopi dulu. Iya betul. Baru. Ya itu udah pasti ya. Iya. Seorang riders biasanya kalau nggak ngopi Nggak kemana? jos. Iya, oke nggak jos gitu ya. Oke. Oh ya, ini solo, kembali lagi tema kita nih, solo riding dari Lampung ke Jakarta. Jarak yang cukup jauh loh sebetulnya ya. Nah, pertanyaan saya kira-kira motor yang dipakai apa sih? Kalau dari Sofi lebih suka pakai Saber. Sabre Yamaha ya. Saber, Oke, itu kan sebetulnya identik dengan motor cowok loh ya. Ya, motor cowok. Tapi Kenapa kan nggak pakai yang Matic gitu? kalau Sofi gimana ya kak ya? Untuk Matic aja Sofi baru belajar tuh 2018. Walah, malah duluan ini ya motor cowok ya. Iya. Oke, oke. Jadi kayak ngelihat motor cowok tuh lebih gagah, apalagi kalau cewek yang make tuh pesonanya nambah gitu kayak the power of wah gitu Wah, kan. apalagi jalannya sendiri ya, otomatis nggak ada saingan kan? Iya. Ya makanya itu ya nambah pesonanya. Nggak ada saingan. Oke. Tapi ada sensasi tersendiri nggak sih senang menggunakan motor ya itu kayak tadi bukan motor Matic, motor kayak Saber gitu? Dia tuh gini ya, awal kali Sofi pakai motor laki itu kan pakai R15 ya. Ya. Itu dari segi penampilan pun kayak ada nilai plus untuk cewek ya. Proudnya dapet kali ya. Iya, Wah, tambah lagi tuh. Saya pakai ini tuh, wah gila, gue gagah nih, Nah, gitu kan. Oke, oke. tambah lagi yang Sofi pakai ini motor naked kan, lebih garang lagi gitu Naked kan. bike, iya, iya. Kalau iya, oke. naked, cewek yang pakai lebih garang, lebih jos lagi kalau jalan. Wah luar biasa nih. Oke, tapi punya motor Matic juga nggak? Pertanyaan saya. Punya dong. Punya Punya. motor Matic. Iya. Oke, atau misalkan motor Matic-nya itu sudah pernah dipakai touring juga? Sudah, Sudah. sudah. Oke, bicara tentang touring nih, ini lebih ke inisiatif sendiri atau mungkin ada kerjasama dengan suatu brand atau suatu perusahaan atau komunitas lain itu? Kalau Sofi sih awalnya sebelum ini kan emang hobi touring ya, hobi touring. Terus
karena hobinya tersebut, lama-kelamaan itu yang menarik sendiri. Jadi kayak brand tersebut yang, ayo dong Lady Sophie datang ke sini, coba pakai ini gitu kan. Bahkan 2017 itu Lady Sophie sampai disupport sama Yamaha. Oke. Dan 2020 ini juga kemarin disupport sama Honda. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya Planet Ban yang bakal support Lady Sophie untuk kedepannya maju lagi. Amin, ya kita doakan ya. Amin lah, Karena mudah-mudahan memang nih. luar biasa ya kalau kita bicara tentang ladies biker, mungkin ini menjadi salah satu representatif dari rider-riders yang ada di Indonesia. Apalagi nanti mungkin Mbak Shopee akan membawa satu istilahnya pandangan baru terhadap riders di Indonesia ya, apalagi kan ladies ya. Iya dong, jangan sampai ladies itu dipandang lemah karena wanitanya. Wanita sama laki-laki itu sama, yang bedain cuman jenis kelaminnya tok loh Mas. Iya betul. Kalau kodratnya wanita sebagai wanita harus di dapur tuh enggak juga gitu. Wanita tuh bisa juga di jalanan dan juga bisa di dapur. Bahkan kalau menurut Sophie ya, kalau dibandingkan dengan lelaki bisa nggak sih dapur sama jalanan? Ini pertanyaan buat Planeters nih. Sopora. Lelaki bisa nggak di dapur dan di jalanan? Iya. Menggelitik nih pertanyaan nih luar biasa nih. Ya nanti kita tanya ya Mbak, tapi ke Planeters yang lain. Harus di komen ya, harus jawab di komen. Nah komen nanti kira-kira bisa nggak nih seperti ladies biker kita gitu kan, melakukan dua hal pekerjaan yang berbeda tapi sama-sama maksimal ya. Oke. Iya. Mbak Sophie kan ini kita undang ke sini nih ke salah satu talkshow-nya Planet Ban. Nah, kira-kira sebelumnya mengenal Planet Ban dari mana sih? Sebenarnya nih Lady Sophie kalau untuk Planet Ban itu di Lampung sendiri. Mulai mengenal tuh 2016. Oke. Cuman kalau untuk bagian support sebelum ini ada acara Lumintang keliling Rocky Lumintang keliling betul. Planet Ban ya. Riders yang saya tadi sampaikan dari Surabaya ya. Iya betul sekali. Nah itu kebetulan beliau itu singgah di tempat Adivi, Adivi itu dan Lady Sophie pun datang. Oh berarti pada saat Rocky Lumintang melewati Lampung dia berkunjung ya? Berkunjung dan di situ pun disaksikan langsung sama manajernya kan, manajer Planet Bank datang. Jadi ya kita ngobrol dan alhamdulillahnya beliau pun juga tertarik kalau misalkan ladies biker ada nih yang dari Lampung keluar gitu. Jadi lebih diekspos kan sama mereka gitu. Oke, berarti itu mungkin awal mengenal Planet Ban, kemudian juga awal kerjasama ya? Iya, awal kerjasama sih jatuhnya ya. Berarti kayaknya berharap sekali ada kerjasama berikutnya ya? Mudah-mudahan nih Pak ya. Oke. Nah, kira-kira bisa dijelaskan sedikit nggak sih kemarin tuh kerjasama dengan Planet Ban-nya seperti apa sih? Kalau Sophie tuh dari awal emang nggak pernah yang namanya minta take and give. Sophie tuh selalu menanamkan dalam diri kayak give to give aja. Sophie tuh kan kemarin awalnya cuman kayak Kak, Sophie ngonten dong di Planet Ban gitu kan. Terus beliau langsung oh ya udah nggak apa-apa. Nih kami ada produk servis 10.000. Dan di situ Sophie dikenalkan dengan servis 10.000. Sophie kontenkan dan ya sudah itulah. Jadi kayak wah lumayan nih sekaligus konten, dapat pengalaman, dapat pengetahuan gitu kan, karena kita langsung tahu nih gimana cara servisnya gitu kan, langsung ya dikerjain tuh pure. Sophie juga ikut Kak. Oh langsung ya ngeliat sendiri seperti apa sih gitu ya. Dan di situ boleh kayak kalau kamu mau kerjain nggak apa-apa gitu. Jadi kayak double lah. Mantep pokoknya. Udah mulai jadi endorser juga nih kayaknya. Iya, mantep pokoknya lah. Oke ya. Jadi ya berarti kita juga berterima kasih loh berarti Lady Sophie ini sudah mulai mengenal Planet Ban, mewakili Planet Ban. Kemudian juga sudah mulai mengetahui produk-produk ya dari Planet Ban itu sendiri. Oke, kita kembali ke ini Lady Sophie, kembali kepada tema kita kali ini solo riders. Nah, kemarin kan sudah ada perjalanan ridingnya Lady Sophie ini dari Lampung ke Malang ya? Iya, ke Malang. Oke, saya bertanya, ini menjadi perjalanan pertama kah? Atau bahkan yang terjauh? Atau gimana nih? Kalau pertama sih enggak, tapi kalau yang terjauh iya. Oke, pertama enggak, tapi yang terjauh iya? Iya. Oke, pertama berarti yang di mana nih? Pernah? Pertama kali Sophie touring itu 2012, SMP kelas 1 ke Solo. SMP? Iya. Luar biasa nih. Itu ke Solo. Ke Solo, sendiri lagi? Sendiri.
Karena emang dulu tuh kalau kita mau tanding, kalau naik bis tuh nggak enak. Jadi mendingan tanding bawa motor. Oh, kalau mau tanding lebih baik bawa motor sendiri. Iya, jadi pulangnya duluan. Wah, luar Pulangnya biasa duluan, duit tipnya bisa buat masuk kantong. Oke, itu yang pertama ya. Iya, pertama banget. Tapi yang terjauh berarti. Terjauh Malang. Oh, terjauh Malang ya. Pada saat dengan Planet Ban ini ya terjauhnya. Iya. Oke. Nah, berapa kilometer tuh Mbak Lampung Malang nih? Pernah ngitung nggak kira-kira? Malang belum dihitung, cuman kalau untuk lihat kilometer di motor udah sampai adalah 70 ribuan lah ya. Wah, oke. Kalau estimasi Lampung Malang ya Nggak sampai segitu. nggak sampai segitu cuman ya, tapi historinya ini historinya motor udah lama udah banget sudah nih. luar biasa ya. Oke. Ini menarik banget Mbak Sophie ini dalam artian perjalanan dari Lampung ke Malang. Apalagi saya dengar tadi perjalanan ditempuh dalam 32 jam. Memang ada menginapnya ya. Tapi kan otomatis ada perjalanan selain siang juga ada perjalanan malamnya nih. Iya, malam. Nah, ini pengen tahu nih buat teman-teman Planeters juga kira-kira ada kendala kah atau ada cerita-cerita menarik nggak sih selama riding ini dari Lampung ke Malang? Kalau dari Lampung ke Malang itu yang pertama banget nih ya. Sofi tahu daerah yang namanya daerah Rawan Begal. Dan itu awalnya Sofi nggak tahu. Ditempuh jam 12 malam sampai jam 1 malam tuh daerah Ngawian sana lah yang tempat pohon jati ya. Itu Sofi bawa dengan kecepatan 120, masih ingat banget tuh 120 ke atas. Sampailah keluar batas baru ditelepon sama kawan. Mbak Lady, nengen di ini baru keluar batasan. Lah, itulah daerah Rawan Begal. Jadi langsung kayak, oh my god, iya tah gitu kan. Nah, selain di situ juga waktu pas arah pulang, hampir kita tuh nabrak Puso di daerah Brebes. Karena kan kita lewatnya jalan utama ya. Iya, malam itu. Malam juga. Malam juga kenanya itu jam 1:30. Itu arah pulang. Itu kita hampir nabrak Puso karena emang jalannya kecil. Iya. Terus yang nggak ada pencahayaan. Jadi hampir nabrak Puso. Terus kalau untuk yang selain di Malang, Lady juga pernah ke Bengkulu. Itu 2016-an atau 2014-an lupa ya. Hampir beberapa kali juga dijegat sama begal. Dan itu masih daerah Sumatera. Gitu. Itu bener-bener dicegat nih sama Cegat begal. Oh, terus tipsnya apa nih kira-kira? Soalnya bisa sampai lolos nih. Masih Berarti ada lolos, masih tipsnya nyawa lah ya. Siapa tahu bisa buat teman-teman planet nih, tipsnya apa nih? Kalau Sofi kemarin tuh karena emang masih panik ya. Tancap gas aja tuh. Tancap gas yang penting fokus ke jalan. Dan jangan sampai kayak lihat ke belakang deh. Karena takutnya nanti kita ngeliatnya ke belakang, di depan kita ada apa-apa, nggak tahu toh. Kalau Sofi cuman tancap gas, cari keramaian. Sudah ketemu keramaian berhenti, nunggu dulu agak lama baru jalan lagi. Karena emang kalau misalkan masih ketemu sepi, ya mana kita tahu kan. Tadi tipsnya oke juga sih, jangan panik, kemudian tetap fokus ke depan karena takutnya di depan ada benda lain, ada mobil lain ya. Oke, bagus nih. Ini Lampung sampai Malang itu melewati banyak kota-kota besar atau bahkan melewati banyak daerah-daerah yang bagus nih. Nah, kira-kira ada pengalaman nggak sih di lokasi mana atau melewati lokasi mana yang paling berkesan nih buat Mbak Lady Sophie nih? Kalau untuk suasananya sih suka banget sama daerah Batu. Batu Malang? Iya. Wah. Nah itu udah surganya motor Indonesia ya. Oh, itu Planet Ban, surganya motor Indonesia. Oke. Udah surga banget lah. Pemandangannya bagus, jalannya enak. Terus juga di situ tuh mantep lah kalau buat gas-gasan lah gitu loh. Terus kalau misalkan daerah yang bikin paling terkesan, kemarin tuh agenda kita ke Malang bukan cuman touring aja, jadi kita ke daerah Dampit. Di Dampit itu kemarin lagi terkendala masalah bencana itu. Nah, yang paling terkesan tuh karena kita rider-rider wanita bisa kumpul dan bisa nggalang dana untuk bantu daerah Dampit masalah gempa bumi. Terus lagi kita juga galang dana untuk perbaikan rumah mereka. Itu yang bikin terkesannya perjalanan kemarin ya. Dan mudah-mudahan next time juga kalau kita jalan selain untuk nikmatin keindahan kita juga bisa buat berbagi deh. Mudah-mudahan ya. Wah, ini luar biasa ya teman-teman Planeters. Dalam artian
Mungkin banyak teman-teman Planeters tahu riding, touring itu hanya lebih ke arah senang-senang gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya di balik itu rekan-rekan dari solo riders kita ini banyak melakukan hal lain. Salah satunya adalah itu tadi ya, social responsibility atau kegiatan bakti sosial, di mana di sini solidaritas teman-teman riders itu benar-benar dibentuk ya. Dibentuk dan benar-benar terlihat banget tuh. Jadi kayak yang kemarin tuh kan kami ke Malang, nggak cuma dari Lampung doang Kak. Oh banyak ya dari yang lain. Ada yang dari Surabaya, kita temunya di Malang. Terus ada yang dari Kuningan, ketemu di Malang. Terus dari Jakarta pun ada. Di situ kami tuh langsung kayak, wah ternyata yang wanita-wanita tuh banyak juga ya. Dan yang minatnya untuk bukan cuma riding juga banyak banget gitu loh. Bahkan kayak nggak ketahuan ya, kita tuh nggak pernah ngarepin dapat nominal segitu besar untuk ngebantu orang segitu banyak. Jadi langsung subhanallah banyak banget gitu loh, kayak nggak sia-sia kita touring jauh-jauh dari Lampung ke Malang dapatnya kayak gini gitu, nggak sia-sia sama sekali. Luar biasa nih, luar biasa Planeters. Ya, jadi ada nilai lebih ya yang didapat atau yang dirasakan pada saat teman-teman riders ini melakukan perjalanan ke satu tempat ya. Oke. Iya, Nah kira-kira gimana sih kondisi motor Mbak Sofi selama di perjalanan? Apakah ini kita sudah siapkan dengan baik, jadi otomatis tidak ada kendala yang berarti, atau bahkan sempet nih ngalamin yang namanya trouble-trouble kecil atau trouble-trouble besar gitu? Kira-kira ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Kalau trouble besar pernah sekali nih. Kita lagi asik-asikan nih riding nih, lagi asik-asikan kalau nggak salah waktu itu kena Pantura juga, di Pantura. Tiba-tiba motornya mati. Oke. Ternyata waktu pas dicek kiproknya yang mati. Kiproknya yang mati. Iya, jadi ya mau nggak mau kita harus sounding dulu, berhenti di dealer untuk ganti kiprok. Tapi kalau pas yang kemarin nih, alhamdulillah pas sebelum kita berangkat ke Malang kita udah prepare juga. Jadi semua udah dicek dari mesin, terus dari kayak kiproknya juga tuh karena udah takut kan, jadi kita harus cek kiprok, sok segala macem. Terus kita juga persiapin juga tuh jangan sampai yang namanya lupa ganti oli. Wah, karena penting banget ya. Gantinya olinya tuh lama-lama ya. Karena kebiasaan orang kayak tarsok, tahu-tahu olinya udah habis. Tahu-tahu gitu kan. olinya udah kering malah iya, ya. kering. Itu bisa motor berkebul dan juga tenaga tarikannya itu nggak ada. Gitu. Nah, tapi selama pernah ngalamin gitu kan, misalkan ada kendala di jalan atau misalkan ada trouble di jalan, tiba-tiba ada komunitas kita yang di sana gitu atau ada komunitas lain yang ngebantuin nih? Ada ya? Ada. Waktu itu juga pernah nih ada kendala kita di Bogor. Abis trouble, terus juga abis crash juga. Baru ngabarin 10 menit, gak lama langsung ada yang datang. Tapi itu dengan motor yang berbeda. Lagi pakainya Yamaha, yang datang orang Honda. Jadi kayak, waduh gimana nih, gitu kan. Cuman alhamdulillahnya di situ kami kayak nggak mentingin brand mana, yang penting kita sama-sama anak aspal, kita sama-sama satu jalan, yuk dibantu apa yang rusak. Salam satu aspal gitu ya. Iya, salam satu aspal. Luar biasa nih. Ya, emang itu pengalaman tersendiri, apalagi buat rekan-rekan riders itu memang biasanya rekan-rekan community itu biasanya memang mempunyai jiwa sosial yang kuat ya. Iya, betul. Jiwa brothership gitu kan, brotherhoodnya itu wah luar biasa nih. Oke, Mbak Sofi, pada saat kemarin sempat jalan dari Lampung ke Malang, itu kan berarti juga ada kerjasama dengan Planet Band ya? Iya. Kira-kira produk apa aja sih yang dipakai selama momen Mbak Lady Sofi ini touring dari Lampung ke Malang? Kalau kemarin pasti banyak dong produk-produk Planet Band. Banyak banget nih, sampai hampir nggak bisa ngapalin. Bisa ngapalin, oke. Tapi yang paling Sofi suka tuh kemarin kan udah nyobain olinya tuh, double extend tuh kan. Dari oli double extend, terus perawatan servis 10.000-nya, karena kita juga bersihin filter-filter sama bagian oli. Itu buat motor Sofi tuh bikin pertama tarikannya sih Kak ya. Awalnya nggak ada tarikannya tuh lemes, jadi kayak jos gitu. Tarikannya tuh jos. Ini di luar kita ada kerjasama loh ya. Enggak, ini beneran loh. Siapa tahu Planetos mikirnya, wah itu kan karena di endorse nih sama Planet Band gitu. Enggak, ini beneran nih, karena emang sebelumnya Lady Sofi pakai produk lain. Dan kemarin kebetulan waktu pas berangkat dicoba lah, gitu kita coba. Mesinnya tuh nggak panas. Bener-bener nggak terlalu panas, kayak biasanya kan panas banget ya. Cepet kita panas gitu ya. Ini enggak. Kemarin tuh kita coba dari Bakau, kan sampai Merak tuh
3 jam ya karena di kapal. Dari Merak baru berhenti lagi, kita kenanya di Ciputan. Itu nggak panas, masih nggak panas dan tarikannya pun enak. Jadi hanya istirahat pada saat di kapal aja nih. Iya. Selanjutnya gaspol lagi. Gaspol dari Ciputan tuh kita cuma berhenti sebentar untuk minum sama isi bensin, berangkat lagi. Dan itu pun nggak ada kayak waktu sebelumnya ya. Nih sedikit cerita. Sebelumnya juga pernah di endorse sama produk lain, cuman kita ngerasain yang panas lah, terus motor itu berasap lah, terus kayak apa sih namanya, kita buka itu langsung udah kayak gerandong, apa ya kalau bahasa Sofi itu gerandong loh, udah kayak kotor, udah kayak kotor, terus, udah ada banyak lumpurnya, iya, banyak kerak-keraknya, pokoknya gerandong lah ya. Ini bahasa bikers nih, gerandong ya, saya baru tahu. Oke. Oli gerandong, gerandong udah ya. nggak bisa dipakai, udah nggak layak pakai. Sedangkan kemarin ya pulang dari Malang pun itu Lady Sophie baru ganti lagi 1 minggu, karena emang pas dibuka pun masih lumayan bagus nih, masih bisa dipakai untuk jarak kisaran 5.000 atau 5.000 masih bisa sih, masih karena nggak terlalu encer, nggak terlalu kental kayak hitam banget, nggak ngelawur gitu. Dan ya untuk pemakaian motor si Saber sih nyaman, selama ini nyaman gitu, belum dapat celaknya ya. Iya. Luar biasa ya. Ya ini buat teman-teman Planeters, dalam artian produk yang Planet Ban memang cukup bagus berarti ya Mbak Sophie ya. Nah, ini ada nggak sih kesan-kesan atau pesan-pesan dari Mbak Sophie buat teman-teman riders yang lain? Ada nih. Pesannya pokoknya kalau kita mau solo riding, pertama kita harus punya plan. Kita jadwalin dulu. Kita range dulu untuk pengeluaran dana, karena itu penting banget. Dan jangan apalagi lupa, buat mahasiswa gitu ya, masih kuliah ya, itu penting banget ya. Penting banget, kita harus kayak detail banget ya. Itu untuk kalau perlu jaga-jaga nyisihin tuh. dulu dari jauh hari, nyisihin dulu ya. Betul banget, harus nabung. Harus nabung. Terus kita prepare juga tuh motor, terus badan kita, dan juga jangan lupa kalau kemana-mana bawa vitamin, jangan lupa cari sponsor. Cari sponsor. Wah, ini tips ya, tips baru ya. Banget tuh, cari sponsor. Ntar semuanya datang ke Planet Ban kayaknya setelah Mbak Sophie begini. Tapi safety gear juga jangan lupa dong berarti. Safety jangan lupa, safety riding, dan jangan lupa sama body protector tuh kadang orang kayak ngerasa gue nggak penting bawa ini, tapi kaku gitu atau gimana, tapi sebetulnya itu penting ya. Penting banget Kak, karena gini, kalau misalkan kita nggak pakai, Allah alam ya kita jatuh kecelakaan gimana gitu kan. Jadi jangan lupa bawa juga body protector dan dipakai. Terus bawalah kunci-kunci, terutama kunci L sama kunci T. Itu penting pasti, karena kayak di jalan tuh seperintil-perintilannya ya, yang kecil-kecil tuh kadang suka hilang. Jadi kalau bisa jangan lupa dibawa. Itu sering hilang tuh. Baut-baut paling kecil tuh. Persiapan yang mantap ya. Iya. Akan menghasilkan perjalanan yang juga berkualitas. Oke, Mbak Sophie ini udah merasakan sendiri ya. Sudah merasakan sendiri nih produk-produk dari Planet Ban. Nah, kira-kira ada nggak sih info-info buat teman-teman tentang produk-produk Planet Ban yang dari pengalaman, experience-nya Mbak Sophie memakai produk-produk Planet Ban? Nah, yang di Planet Ban ini uniknya mereka menyediakan 2 tipe servis 5.000 dan servis 10.000. Udah paham banget ya kayaknya. Paham. Karena kemarin di Sophie udah nyoba. Karena udah merasakan sendiri hasilnya mungkin ya. Oke. Planet Ban ini nawarin yang namanya servis rutin dengan harga yang kalau nggak salah 39.000. Itu murah nggak? Murah banget. Sophie sampai daftar dong. Iya. Karena emang buat orang awam, kita kan nggak tahu. Kalau yang orang awam ya nggak tahu nih servisnya apa aja. Penting tuh, karena di situ juga kita dikasih tahu. Misalkan ada yang rusak, Mbak ini ada yang rusak nih bagian ini. Nilai plus ya buat Planet Ban sendiri. Selain kita langsung bisa ngelihat di situ, untuk kayak kita ngecek pun free. Terus di situ misalkan ada kerusakan dikasih tahu. Mbak yang ini harus diganti. Mbak ininya nih harus diiniin lagi. Dikasih tahu Kak, itu detail banget dan mantap tuh. Intinya servis atau ganti part di Planet Ban itu nggak hanya produknya yang bagus dan berkualitas, tapi juga servisnya yang memuaskan. Servisnya memuaskan, dan juga karyawannya yang pelayanannya dia bisa, pelayanannya bagus banget. Oke, luar biasa. Harus dicobain, orang wajib nih. Rutin terus, servis, jangan lupa ceknya di Planet Ban. Oh, itu kata-kata terakhir Mbak Sophie. Apa tadi? Rutin terus? Ceknya di Planet Ban. Oke,
teman-teman Planeters, nggak terasa waktu kita sebetulnya sebentar, tapi dibilang lama juga ya, karena kita banyak sekali bahasan-bahasan istilahnya pengalaman-pengalaman dari ladies biker kita selama solo ridingnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga buat teman-teman riding yang lain. Apabila mau melakukan solo riding, jangan lupa seperti tadi yang Mbak Sophia bilang, lakukan pengecekan, lakukan persiapan di awal dengan baik dan benar, dan tetap safety di perjalanan. Dan yang terakhir, jangan lupa Mbak Sophie nih, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dimanapun Anda berada, dimanapun Planeters berada, mau riding kemanapun, tetapkan selalu protokol kesehatan supaya kita tetap sehat, Indonesia sehat, Planet Ban kuat, dan masyarakat juga berjaya. Oke, terima kasih Mbak Lady Shopper. Akhirnya salam dari saya, sampai bertemu lagi di Top Shop Planet Ban berikutnya. Salam Planet Ban. Sampai keringetan. Oke, ini baru tes ya. Baru tes ya Mbak Sophie. Kita baru latihan.